Di video kali ini kita akan membicarakan lebih detail tentang instrumen evaluasi diri. Kita buka dulu instrumennya. Baiklah, untuk instrumen evaluasi diri ini seperti yang sudah kita sampaikan kemarin, bahwa ketika kita membuat suatu instrumen, misalnya di sini evaluasi diri, kita harus tahu dulu acuannya apa. Jadi di awal itu acuan dari pembuatan evaluasi diri adalah buku dari tulisan Bandura tahun 1997. Kita usahakan cari di internet, download, kemudian kita baca apakah memang sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Nah, dari buku Bandura ini disampaikan bahwa evaluasi diri itu terdiri dari 3 komponen. Komponen yang pertama adalah level, komponen kedua adalah strength, komponen yang ketiga adalah generality. Jadi tiap-tiap komponen ini Bandura menyampaikan apa saja yang dimaksud dengan level, strength, dan generality. Kemudian dari pernyataan 3 komponen ini lalu kita sesuaikan dengan mata pelajaran kita, yaitu IPA atau kimia gitu. Selanjutnya acuan kedua adalah jurnal dari Hairidia tahun 2017 yang membuat beberapa indikator dari komponen-komponen Bandura. Jadi 3 komponen Bandura ini dibuat menjadi beberapa atau dijabarkan menjadi beberapa indikator. Kemudian kita ambil dari Hairidia ini indikator-indikator tersebut, kemudian kita sesuaikan dengan mata pelajaran kita, misalnya IPA kimia, kemudian di dalamnya ada menyelesaikan tugas, menyelesaikan soal, kemudian praktik. Selanjutnya dalam pembuatan soal-soal kuesioner itu ada 2 jenis tipe pernyataan. Yang pertama adalah pertanyaan atau pernyataan favorable atau positif dan unfavorable atau negatif. Nah, karena di sini sudah ada komponen dan indikatornya, maka kemudian kita membuat soal-soal berdasarkan indikator tersebut. Misalnya di sini indikatornya adalah level keyakinan pada kemampuan diri dalam A. Mempelajari materi, maka soal untuk indikator tersebut yang soal positif adalah saya yakin dapat menguasai materi. Kemudian soal yang negatif, saya khawatir, itu negatif. Jadi soal positif itu favorable, negatif, unfavorable. Jadi semua kita buat soalnya. Setelah itu, setelah soalnya jadi, maka diacak antara yang positif dengan yang negatif tadi. Selanjutnya dari soal tersebut kita buatkan kuesionernya. Tentunya ada petunjuk pengisian, kemudian ada skala Likert-nya, dan ada identitas siswa yang mengisi. Nah, sebelum itu kita juga harus mengetahui dulu skala Likert. Kita harus punya acuan untuk membuat skala Likert. Di sini kita ada acuan dari buku yang ditulis oleh Sugiono tahun 2013 bahwa skala Likert itu bisa dibuat skala 1 sampai 4. 1 sangat tidak setuju sampai 4 itu sangat setuju. Di dalam buku Sugiono juga disampaikan bahwa skala Likert itu bisa 5 atau 7, jadi ada jawaban yang tengah-tengah. Nah, karena saya khawatir siswa-siswa akan banyak yang menjawab di tengah, ragu-ragu, atau tidak tahu, gitu, maka saya lebih memilih skala Likert yang dikotomi, jadi yang setuju dan tidak setuju, tanpa ada skala untuk tengah yang ragu-ragu. Kemudian setelah nanti terkumpul hasil kuesioner, maka tentunya kita cari intervalnya
kita punya acuan interval dari jurnal yang ditulis oleh Sadewi Sugiarto Nusantoro pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa untuk kriteria sangat tinggi, efikasi diri yang sangat tinggi, itu nanti interval persentasenya 91 sampai 100% dan sangat rendah itu 14 sampai 25 gitu. Jadi setiap hal yang kita gunakan dalam kuesioner efikasi diri ini harus ada acuannya. Jadi tidak sembarangan membuat, harus ada acuan, dan di setiap acuan ini harus kita tuliskan di dalam instrumen efikasi diri. Sehingga harapannya nanti validator instrumen juga membaca ini dan percaya bahwa yang membuat instrumen ini ternyata sudah belajar dulu tentang acuan-acuan yang digunakan untuk membuat instrumen. Jadi tidak hanya tinggal copy paste saja. Harus ada acuan atau dasar-dasar membuat instrumen. Nah, demikian untuk pembuatan instrumen efikasi diri. Nah, instrumen ini belum divalidasi oleh dosen validator, tapi sudah divalidasi oleh dosen pembimbing. Jadi dosen pembimbing saya sudah menyatakan bahwa oke, instrumen ini bisa digunakan, kemudian diproses untuk divalidasi oleh 2 dosen yang lain atau 2 dosen validator. Demikian sambil kita menunggu hasil validasi dari 2 dosen validator, ini yang dapat kami sampaikan. Semoga membantu dan sampai jumpa pada video berikutnya.